lalu dilepaskan. Dan makhluk itu mengatakan, Iqra. Beliau turun dari gua Hira itu ke rumahnya dalam kondisi menyelisih suaminya. Bagaimana istri yang solehah ini. Dia tidak bertanya tentang apa yang terjadi. Tapi dia konsentrasi bagaimana suaminya tenang. Setelah tenang, baru Rasulullah SAW bercerita. Bukan diminta cerita. Bukan istri memaksa suaminya bercerita. Tapi sang suami kemudian menceritakan apa yang terjadi. Takut Nabi SAW. Yang turun kepada beliau adalah makhluk yang jahat. Maka kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kalla, la yukhzikallahu abada. Enggak. Sekali-kali tidak mungkin Allah menghinakan. Jin itu turunnya kepada dukun-dukun. Paranormal. Enggak mungkin Allah akan menghinakan engkau. Sebutkan satu persatu kebaikan suaminya. Seorang yang pandai menyambung rahim. Berbagi dengan orang. Memberikan pekerjaan kepada orang. Memuliakan tamu. Menegakkan kebenaran. Gak mungkin. Akhirnya sang istri suaminya. Agar lebih tenang suaminya. Sang istri gak tahu tentang apa yang terjadi. Tapi dalam benaknya sang istri gak mungkin suaminya dihinakan dengan didatengin oleh jin. Yang akan menjadikan beliau dukun atau penyihir nanti. Maka dibawalah oleh sang istri untuk menjumpai kerabatnya. Waraqah bin Naufal. Sepupunya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sesampainya di rumahnya, Waraqah, sang istri tidak menyuruh suaminya bercerita. Ini kita lihat ya bagaimana adab yang mulia dari seorang istri kepada suami. Sang istri tidak mengatakan kepada suaminya, ayo engkau ceritakan kepada kerabatku ini. Tidak. Tapi sang istri mengatakan, Isma' min ibni akhik, dengarkan. Dia perintahkan kepada Waraqah untuk mendengarkan cerita Nabi SAW. Mulailah Nabi bercerita. Dari sini awal mula cerita hijrah. Setelah Nabi bercerita tentang kejadian yang dialaminya, Waraqah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Innahu lana Musa alladhi nazala ala Musa. Yang datang kepadamu itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka tentunya ucapan ini membuat Nabi bergembira. Tapi tidak selang berapa lama Waraqah mengatakan, Laitani kuntu jada'an hina yukhrijuka qaumuka la nasartuka nasran mu'assara. Andai kata aku dalam kondisi muda, udah tua Waraqah. Pada waktu itu bahkan dikatakan dia sudah buta. Waraqah mengatakan, andai kata aku dalam kondisi muda, kuat, gagah perkasa tatkala kaummu mengusirmu, la nasartuka nasran mu'assara. Niscaya aku akan membelamu, menyelamatkanmu, menolongmu mati-matian. Apa kata Nabi SAW mendengar ungkapan Waraqah? Awa mukhriji ya qaumi. Apakah kaumku akan mengusirku? Siapa yang tidak cinta dengan tanah airnya? Tanah kelahirannya. Maka beliau bersedih ketika dapat informasi beliau akan diusir. Baru turun wahyu, beritanya akan diusir. Maka Waraqah mengatakan, Ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udi.
tidak ada satupun orang yang membawa risalah seperti yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Tolong kalimat ini digarisbawahi. Semua yang membawa apa yang dibawa Nabi SAW di tengah-tengah masyarakat yang tidak menerima tentunya akan dimusuhi. Dan itu terjadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW memulai dakwahnya selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Hanya orang-orang kepercayaan beliau, sahabat-sahabat beliau, kerabat dekat beliau, yang beliau membaca orang ini orang baik, orang yang mau menerima kebenaran, maka Nabi dakwain. Masuk Islamlah tentu yang pertama Khadijah radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, sahabat terdekat Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga berdakwah sembunyi-sembunyi, diajak tuh orang-orang untuk beriman. Sehingga adalah beberapa orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud. Setelah 3 tahun sembunyi-sembunyi, mulailah Nabi berdakwah terang-terangan. Itu pun karena perintah Allah. Allah perintahkan untuk dakwah terang-terang. Fasda bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Engkau sampaikan dengan terang-terangan, udah gak usah diurusin tuh orang-orang musyrikin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan kabar gembira atau berikan ancaman, peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Dan Nabi melakukan itu. Apa yang terjadi? Di awal dakwah beliau masih biasa-biasa. Karena dalam pandangan orang musyrikin dakwahnya ini seperti dakwah orang-orang sebelumnya. Pernah ada orang-orang yang mengajak kepada tauhid. Pernah ada yang mengajak orang-orang musyrikin agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh. Tapi kemudian mereka hilang mati, selesai. Yang mereka lihat dari dakwah Nabi SAW, semakin hari semakin banyak yang ikut. Karena beliau Nabi. Maka mulailah orang-orang menyakiti. Khususnya orang-orang yang masuk Islam dari kalangan orang-orang lemah. Seperti Buddha. Mereka yang tidak memiliki kabilah di kota Mekah yang akan melindunginya. Maka mereka akan menjadi pusat serangan, siksaan dan penindasan orang musyrik. Kita tahu cerita Bilal bin Rabah. Kita tahu cerita Sumayyah. Dan hal itu membuat para sahabat akhirnya berdoa minta sama Nabi SAW. Mereka memohon kepada Nabi agar berdoa memohon kepada Allah. Mereka udah gak tahan gitu. Disiksa sampai mati Sumayyah. Maka Nabi SAW menenangkan para sahabat. Mengatakan kepada mereka, kalian tahu umat-umat sebelum kalian. Sebagian di antara mereka itu ditanam di bumi. Kepalanya masih di atas. Kemudian digergaji. Sampai kepalanya terbelah. Dan itu tidak membuat dia keluar dari agamanya. Ada lagi yang disisir. Dengan sisir dari besi. Sehingga yang namanya daging, otot, urat itu terpisah dari tulang. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Dan hal itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Wa la yutimmanallahu hadzal amr. Dan urusan agama ini akan Allah sempurnakan. Sehingga akan ada orang yang berjalan dari Son'a ke Hadramut, perempuan berangkat dari Son'a ke Hadramut, dia tidak takut kecuali kepada Allah dan kepada serigala terhadap domba-domba. Menunjukkan kondisi yang aman sentosa. Tapi bukan sekarang gitu. Dan subhanallah apa yang disabdakan Nabi SAW betul. Islam sampai ke Indonesia. Dulu di kota Mekah mereka disiksa, ditindas, disakiti. Tapi memang tambah hari. Siksaan itu tambah jadi. Rasulullah SAW pun juga tidak selamat dari siksaan orang-orang musyrikin.
Awalnya para sahabat hijrah ke Habasyah, belum ke Madinah. Mereka sudah meninggalkan kota Mekah ke Ethiopia sana. Di sana mereka nggak bertahan lama, mereka rindu. Dengar berita orang Mekah masuk Islam, mereka balik, ternyata beritanya hoax. Akhirnya sebagian masuk kota Mekah, sebagian balik lagi ke Habasyah. Setelah meninggalnya paman Nabi SAW yang menjadi pembela Rasul alaihi salatu wassalam, juga meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, mulai orang-orang musyrikin mereka menyakiti Nabi SAW, menyekik Rasul SAW. Dan akhirnya mereka membuat makar. Di surat Al-Anfal ayat 30. Allah menceritakan tentang makar mereka. Sebelum kita baca, ini proses hijrah. Hijrahnya Nabi SAW itu bermula dari dakwah yang Nabi sampaikan dan beliau tidak pernah putus asa. Beliau pernah dakwah ke Taif. Lemparin batu berdarah-darah beliau. Balik ke kota Mekah. Setiap datang musim haji beliau manfaatkan untuk bertemu dengan kabilah-kabilah yang ada. Menawarkan diri beliau. Bawa aku ke kampung kalian. Karena di sini udah gak terima tuh orang-orang musyrikin. Sebagian mereka merespon dengan baik. Sebagian mereka dengan kasar ya. Sampai kejadian tahun ke-11 takriban. Bertemu dengan 6 orang. Atau tahun ke-10 hal itu terjadi. Bertemu dengan 6 orang dari kalangan Ansar yang mereka sedang mencukur di Aqabah sana. Tahallul mereka. Didakwain sama Nabi SAW. Mereka masuk Islam. Hanya 6 orang. Beliau tidak meremehkan jumlah itu. Tahun depannya datang 12 orang. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajar di sana. Di kota Madinah. Dan ketika siap, maka sebagian para sahabat meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah. Bagaimana dengan Rasul SAW? Beliau belum hijrah. Beliau nunggu izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan karena kondisi orang-orang musyrikin udah semakin menjadi, Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat 30. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Anfal 30. Subhanallah. Jadi memang kondisinya tatkala sahabat-sahabat Nabi udah hijrah, orang-orang kafir Quraisy ketakutan. Mereka berpikir apa yang harus dilakukan terhadap Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhirnya mereka berkonspirasi, mereka kumpul. Memikirkan cara yang paling tepat. Dalam kondisi mereka kumpul, ada satu orang. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah dalam kitabnya. Ini orang tua mau ikut rapat. Ditanya siapa? Katanya ada syekh dari Najd. Syekh dari daerah Najd, katanya dia mungkin bisa ngasih pendapat, masukan. Ikut rapat nih. Karena musuhmu musuhku. Musuhmu musuhku, kata orang ini sama. Akhirnya mereka rapat. Di antara pendapat mereka,
Yang pertama, bagaimana kalau di penjara aja? Katanya kalau di penjara akan datang sahabat-sahabatnya mengeluarkan dia. Gimana kalau diusir? Diusir kata dia. Apa kalian nggak tahu bagaimana manisnya ucapan dia? Orang-orang akan ikut dia dan nanti akan kembali ke Mekah ini. Menghabisi kalian. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, gimana kalau kita kumpulkan dari setiap kabilah seorang pemuda. Dari kabilah Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal. Dari Taim, dari Bani Adi, ya. Dari Bani Umayyah dikumpulin semua, satu pemuda dari setiap kabilah. Kemudian mereka memukul Muhammad dengan sekali pukulan. Ketika Bani Hashim menuntut siapa yang membunuh, katakan semuanya ikut membunuh. Sehingga Bani Hashim gak akan berani memerangi semua kabilah yang ada. Mereka akan ridho dengan membayar denda aja. Dia. Kata iblis nih jamaah. Iblis hadir. Iblis mengatakan ini baru pendapat. Ini kata dia. Bagus nih pendapat. Ya akhirnya betul. Diambil pemuda-pemuda yang gagah perkasa. Dikasih pedang. Mereka disuruh untuk menunggu Nabi SAW keluar dari rumah. Dan Nabi memerintahkan Ali untuk tidur di atas ranjang. Ini fadilah Ali bin Abi Thalib. Nabi sudah janjian sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala untuk hijrah. Ceritanya panjang jemaah, sangat indah sekali cerita hijrah ini. Tapi karena memang waktunya, semoga isyarat-isyarat ini membuat kita faham atau merefresh, menyegarkan ingatan kita. Ketika Rasul SAW keluar dari rumahnya, beliau membaca awal dari surat Yasin. Kondisi pemuda-pemuda ini nungguin Nabi keluar. Nabi keluar dan pemuda itu pada tiduran semuanya. Beliau membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursal sampai ayat ke-9 dan beliau melemparkan debu sehingga mereka tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketiduran sampai akhirnya iblis juga membangunkan mereka. Gimana kalian? Pergi Muhammad SAW. Mereka akhirnya ngelihat ke rumahnya, belum, masih ada. Padahal yang tidur itu adalah hijrah ini menunjukkan bahwa keimanan itu, keyakinan itu lebih mahal dari segala-galanya. Lebih mahal dari tanah. Lebih mahal dari negeri. Lebih mahal dari bangsa dan negara. Lebih mahal dari harta semua yang dimiliki. Buktinya mereka meninggalkan kota Mekah. Kota yang sangat mereka cintai. Rumahnya ditinggal, usahanya ditinggal. Rasulullah SAW ketika keluar dari kota Mekah, ada orang meninggalkan kampungnya karena dia mau merantau, mau cari fulus. Mau cari fulus dia lebih nyaman di negeri lain. Ini orang udah nyaman di negerinya, udah mapan, udah punya usaha, dia tinggalkan negeri. Nabi SAW ketika keluar dari kota Mekah, beliau berbicara kepada kota Mekah. Melihat balik nih kota Mekah, di situ ada Baitullah, ada Ka'bah. Beliau mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling baik. Wa ahabbu ardillahi ilallah. Engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharaj. Andai kata bukan karena aku diusir dari tempatmu, aku gak bakal meninggalkan. Terpaksa mereka keluar. Demi menyelamatkan akidah mereka. Demi agar mereka dapat beribadah dengan tenang. Mereka ingin sholat ke masjid.
Mereka ingin kumpul menegakkan nilai-nilai Islam ini. Tapi nggak bisa. Sedangkan sekarang kita melihat orang-orang bebas beribadah, malah nggak beribadah. Dulu sembunyi-sembunyi mereka mau ibadah. Ahibati fillah. Kejadian hijrah Nabi SAW. Ada riwayat yang mengatakan beliau keluar dari rumahnya itu pada malam 27 bulan Safar. Bulan Safar. Kemudian beliau tidak langsung menuju ke arah Madinah. Beliau menuju ke arah Jeddah kira-kira. Beliau bersembunyi di gua 3 hari 3 malam bersama Abu Bakar. Cerita gua insya Allah kita tahu. Allah Azza wa Jalla mampu untuk memindahkan Nabi dari kota Mekah langsung ke kota Madinah pakai buruk. Selesai naik buruk, nyampe ke Madinah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa kehormatan dan kemuliaan itu diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Ketika Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau mau hijrah, Abu Bakar menjadi sahabatnya. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah siapkan 2 ekor onta yang aku kasih makan dari sumar, dari makanan yang bagus lah, sehingga kuat itu ontanya. Satu mau dikasihkan hadiah buat Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Bisaman. Aku mau tapi bayar. Aku beli. Gratis enggak. Subhanallah. Kenapa? Beliau ingin pahala hijrahnya full beliau dapat. Kendaraannya beliau, bekalnya beliau, semuanya. Beliau ingin semuanya seperti itu. Maka beliau bersembunyi di dalam gua. Di Jabal Thur. Gua Thur ini tidak seperti keumuman gua. Keumuman gua itu kan pintunya di depan kita gitu. Kita masuk seperti itu. Jabal Thur ini di bawah. Cerita tentang adanya burung dara, cerita laba-laba. Ya, disebutkan di beberapa buku sejarah. Tapi cerita itu dhaif. Yang ada setelah berita hilangnya Nabi SAW dari rumah, orang-orang musyrikin bikin sayembara yang dapat mendatangkan Nabi SAW hidup atau mati 100 ekor onta. Maka pencari jejak itu ternyata sampai ke depan mulut gua ini. Mereka berdiri. Guanya kan di bawah, bukan di depan sana. Sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mereka berdiri di depan mulut guanya di bawah, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila mawdi'i qadamaihi la absaran." Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Andai kata salah seorang di antara mereka melihat kepada tempat kakinya, di mana mulut gua di situ, mereka akan melihat kita. Akan kelihatan. Karena letaknya di bawah. Jadi seperti lubang guanya itu, ke bawah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu atau perasaan kamu dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla Jalaluh Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tugas hamba melaksanakan perintahnya, sisanya serahkan sama Allah SWT. Nabi menjalani sebabnya. Bersembunyi di gua sembunyi. Mereka mencari, gimana kalau mereka mencari ini itu, ya sudah, kita sudah laksanakan tugas kita. Allah ceritakan hal ini di surat At-Taubah ayat 40. Tentang bagaimana kondisi Nabi tatkala diusir
Dan bagaimana cerita Nabi ketika di dalam gua. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca di Taubah 40. A'udzu minasy rajim. إلا تنصوه فقد نصره أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سه عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Yang artinya, jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. At-Taubah 40. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ini cerita Allah. Allah yang menolong. Jadi dalam kehidupan ini kita jalanin sebabnya. Sisanya serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Setelah 3 hari di dalam gua. Ada cerita Ashabul Kahfi. Mereka juga di dalam gua. Ini pun Nabi pernah tidur di dalam gua. Beliau manusia yang paling indah, yang paling dicintai Allah. Tidur di dalam gua. Setelah 3 hari 3 malam, datang Abdullah bin Uraiqid. Dia orang kafir, jemaah. Yang diupah untuk menjadi penunjuk jalan. Tapi dia orang profesional, dia dibayar, dia berangkat antarkan Nabi SAW. Perjalanan itu panjang. Banyak kisah dalam perjalanan bagaimana dikejar-kejar oleh Suraqah bin Malik, bagaimana sebuah tendanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini hadis yang paling lengkap tentang sifatnya Nabi SAW. Ketika datang Nabi SAW, tanya, ada minuman? Katanya Ummu Ma'bad nggak ada. Artinya musim ini musim kering, kata dia. Ada tinggal kambing-kambing yang tua-tua yang udah nggak keluar susunya. Nabi minta izin, boleh diperas. Oh, fadhal. Ummu Ma'bad itu dilihatin terus orang ini. Diperas itu yang namanya susunya kambing itu yang awalnya kempes, tahu-tahu berisi susunya. Kemudian diperas, Nabi minum SAW, sisanya diberikan kepada Ummu Ma'bad. Ketika udah pergi Nabi SAW, suaminya Abu Ma'bad datang. Kata dia, kok ada susu, dari mana? Kata dia. Tadi ada orang disebutnya Mubarak. Orang yang penuh dengan berkah. Kata dia. Akhirnya kata suaminya, Sifir, coba engkau gambarkan orangnya kayak apa. Ceritakan kayak gini, alisnya kayak gini, bibirnya kayak gini, tingginya kayak gini, jenggotnya kayak gini, rambutnya kayak, ceritakan semua. Setelah cerita, suaminya mengatakan, dzaka talabu. Itu target orang-orang Quraisy. Itu yang dicari oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya nanti Ummu Ma'bad masuk Islam.
radhiyallahu taala anha. Sesampainya di kota Madinah, sejak berita hijrahnya Nabi, orang-orang Madinah itu sudah mempertimbangkan, oh insya Allah perjalanan itu 6 hari 7 hari. Naik onta itu 6-7 hari udah nyampe. Sehingga setelah itu mereka menungguin Nabi. Setiap pagi ditunggu. Kenapa kok setiap pagi mereka nunggu? Ketika panas mereka pulang. Karena biasanya musafir pada masa itu jalannya malam hari. Malam dia jalan. Kalau sudah panas mereka istirahat gitu loh. Maka biasanya mereka masuk kota itu di pagi hari. Ditungguin ya. Sejak umpamanya tanggal 27 Safar. 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Mungkin sejak tanggal 4 Rabiul Awal ditunggu-tunggu. Tanggal 4 nggak datang, tanggal 5 nggak datang, tanggal 6 juga nggak ada, tanggal 7, tanggal 8, 9, 10, 11, tanggal 12 Rabiul Awal. Mereka pagi udah nungguin kedatangan Nabi SAW. Akhirnya udah panas nggak ada yang datang, pulang mereka. Salah seorang dari kalangan Yahudi disebutkan sedang di atas benteng mereka. Gitu. Bayangan dari jauh. Arab, orang-orang Arab nih yang kalian tunggu, kata dia. Keluar tuh. Di situ ada riwayat bagaimana mereka membaca atau bernasyid tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ulama mendhaifkan nasyid tersebut, tapi yang jelas mereka bergembira sekali dengan kedatangan Nabi SAW. Sampai yang namanya anak kecil-kecil tuh, dan mereka mengatakan Allah Akbar, Rasulullah datang, mereka gembira semuanya. Bagaimana cerita Anas bin Malik, kota Madinah itu jadi terang benderang dengan datangnya Rasulullah SAW. Jadi hijrah merubah wajah dunia. Makanya kita tuh harus bangga dengan kalender Hijriyah. Karena berubahnya dunia ini dengan hijrahnya Nabi SAW. Iya, tentunya dengan Al-Quranul Karim, wahyu yang diturunkan kepada beliau. Tapi selama 13 tahun, Islam gak berkembang di Mekah. Setelah hijrah, berganti tempat, ternyata di sinilah berkembangnya Islam. Dan ini juga untuk membuktikan bahwasanya Islam ini tidak tersebar dengan pedang. Mana pedang yang dihunuskan selama 13 tahun sampai ke kota Madinah? Apakah penduduk Madinah itu masuk Islam karena dipaksa masuk Islam? Mereka membuka tangannya lebar-lebar menyambut Rasulullah SAW, tidak dengan pedang sama sekali. Itulah Islam. Dan bagaimana setelah itu Islam balik ke kota Mekah. Ahibati fillah, amalan apa yang pertama dikerjakan sama Nabi SAW? Yang pertama beliau bangun masjid. Masjid Quba. Itu yang pertama dibangun. Masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat aja, tapi Islamic Center. Kemudian setelah itu bangun Masjid Nabawi. Bukan bangun rumahnya SAW. Masjid Nabawi yang dibangun. Setelah itu baru rumahnya. Kemudian Nabi mempersaudarakan orang-orang muhajirin ini yang meninggalkan kota Mekah. Gak punya rumah. Mereka juga mungkin gak punya kerabat di sana. Akhirnya dipersaudarakan. Bukan yang kaya sama yang miskin. Yang miskin sama yang kaya. Enggak. Jadi mereka memang dipersaudarakan agar mereka saling mencintai. Saling mendukung. Bahkan Abdurrahman bin Auf yang kaya raya itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga kaya raya. Untuk saling mencintai, saling tolong menolong. Kemudian beliau membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Bukan hanya orang Yahudi, dengan penduduk Madinah. Karena penduduk Madinah itu bukan semuanya Islam. Ada orang musyrikin, kemudian ada orang-orang Yahudi. Seakan-akan Nabi meninggalkan kota Mekah. Datang ke kota Madinah. Dengan perencanaan yang udah matang. Tentang apa yang mau dikerjakan.
bukan mencari rizki. Banyak orang hijrah, ya mereka lebih nyaman hidupnya. Sedangkan ini ketika hijrah lebih susah hidupnya secara ekonomi. Tapi banyak pelajaran di sana jamaah. Sekali lagi di antaranya orang yang hijrah itu ya memang harus mengorbankan dunia dia. Dan ketahuilah keyakinan itu di atas segala-galanya. Kalau kita mati kita nggak akan ditanya engkau dari mana? Dari Arab, dari Malaysia, dari Saudi, dari Indonesia. Engkau akan ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Karena kita udah masuk bulan Muharram nih, kita tanggal 3. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Kita meninggalkan tahun 1442. Masuk ke tahun 1443 Hijriah.
Mungkin kita mendapatkan banyak doa-doa awal tahun. Coba dicek. Apakah Nabi SAW mengajarkannya selama beliau berada di kota Madinah? Beliau baca doa awal tahun, doa akhir tahun, dipastikan hal itu. Yang kedua, ada doa awal bulan. Ketika melihat bulan, sebagaimana pernah kita bahas di awal Ramadan. Nabi SAW kalau masuk ke awal bulan, beliau itu berdoa. Ketika melihat hilal. Allahumma ahillahu alaina. Bil amni wal iman. Wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Katakan, ya Allah, ada riwayat mengatakan Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Bulan yang penuh dengan keislaman, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Itu yang dibaca. Kemudian dianjurkan puasa. Di setiap awal bulan, bukan hanya bulan Muharram. Tanggal 1, 2, 3 kita dianjurkan puasa. 3 hari dalam sebulan. Atau mau diambil tengah bulannya nggak ada masalah. Tapi itu termasuk disunnahkan. Rasul SAW berkaitan dengan ibadah puasa Muharram ini, beliau mengatakan ketika ditanya ayyul ashhuri afdal, bulan mana yang paling afdal, beliau mengatakan syahrullahilladzi tad'unahul Muharram. Bulan yang kalian sebut dengan syahrullah, bulan Allah, bulan Muharram. Dinisbatkan kepada Allah sebagai bentuk kemuliaan buat dia. Sehingga beliau juga mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Jadi kita puasa di bulan Muharram ini lebih baik daripada bulan-bulan lainnya. Terus puasanya puasa apa? Terserah. Bebas. Engkau mau ambil puasa 3 hari. Tanggal 1, 2, 3. Udah kelewat Ustaz. Baik, engkau mau ambil puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Tafadhol. Karena sebaik-baiknya puasa di bulan Muharram ini. Memang Nabi SAW tidak pernah puasa full 1 bulan. Sebagaimana cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Aku nggak pernah melihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Yang sisanya beliau banyak puasa, apalagi di bulan Sya'ban ya. Kemudian ada hari yang mulia di bulan Muharram ini. Yaitu yang dikenal dengan Ashura. Ashura itu mungkin bahasa Indonesia apa? Syuro ya. Mereka nyebutnya bulan ini bulan Syuro. Ashura itu artinya dari kata Ashroh, yang ke-10. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Ini cerita hijrah. Nabi SAW datang ke kota Madinah. Kalau beliau datangnya pada bulan Rabiul Awal, berarti udah kelewatan. Muharram yang tahun itu udah kelewatan. Berarti Muharram yang tahun depannya. Fawajadaluna yawma Ashura. Beliau hidup bersama Madinah. Beliau dapatin orang-orang Yahudi ini puasa tanggal 10 Muharram. Mereka ditanya, kenapa kalian puasa? Faqalu hadzal yaumul ladzi adhara Musa wa Fir'aun. Ini hari kemenangan di mana Allah menyelamatkan dan Bani Israel dari Fir'aun. Allah menenggelamkan Fir'aun. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kami puasa pada tanggal ini sebagai bentuk pengagungan. Apa kata Nabi SAW? Nahnu awla bi Musa minkum. Fa'amara bisiyami. Pantas dengan Nabi Musa daripada kalian yang telah menyimpang. Maka kemudian beliau berpuasa dan beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi ahibati fillah, ini puasa Ashura. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya di awal sebelum Ramadan diwajibkan,
Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua. Ketika perang Badar tuh. Jadi ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka Nabi tidak mewajibkan lagi puasa Asyura. Beliau membebaskan yang mau puasa tafadhal, yang nggak mau puasa tafadhal. Namun sebelum beliau meninggal dunia. Jadi pada subhanallah jemaah, Nabi masuk kota Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di hari Senin. Ketika tahun ke-11 udah lewat nih. Puasa Muharram udah lewat. Beliau alaihissalam mengatakan, "Fa'idha kana al-'amul muqbil insyaallah sumnat tasi." Kalau kita hidup sampai tahun depan, kita akan puasa tanggal 9-nya. Jadi tanggal 9 sama tanggal 10. Ini di antara hikmahnya untuk menyelisihin orang-orang Yahudi. Orang Yahudi cuma puasa 1 hari. Kita kalau biasa puasa sehari sebelumnya. Adapun keutamaannya, dapat apa orang yang puasa Asyura? Pertama, kita mengenang Nabi Musa alaihissalam ya. Gimana tanggal itu, malam harinya Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ketika pagi hari, Nabi Musa sudah sampai ke pantai. Tapi tidak ada perahu yang dapat mengantarkan mereka. Menoleh ke belakang, ternyata Fir'aun udah nyampe juga. Cerita itu terjadi tanggal 10 Muharram. Dan yang berpuasa pada hari itu, sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah." Aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu. Hadis rawahu Muslim. Baik jemaah. Ternyata di Asyura ini ada banyak. Ketahuilah yang sahih, yang disepakati semua ulama adalah berpuasa. Orang-orang Syiah, Rafidhah pada hari itu juga hari kematian Husain. Tapi kita tahu setelah meninggalnya Nabi SAW, selesai syariat itu. Wahyu itu terputus. Artinya kita hanya melanjutkan apa yang dikerjakan Nabi SAW. Meninggal cucunya Nabi pada tanggal 10 Asyura. InsyaAllah di tahun 60 Hijriah. Husain terbunuh di Karbala. Baik. Orang-orang Syiah akhirnya nggak puasa di hari ini. Mereka menjadikan hari itu hari meratapi. Kalau kita lihat mungkin di YouTube ya, mereka sambil berdarah-darah ya. Kemudian mereka bikin parade atau apalah. Jadi hari itu hari kesedihan buat mereka. Sedangkan Nabi, hari itu menjadi hari kebahagiaan. Karena Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Tapi hari itu buat orang Syiah hari yang kesedihan. Ada yang lainnya menjadikan hari itu hari untuk berpesta. Berdasarkan hadis, memang ada hadis jemaah yang berbunyi, "Man wassa'a ala ahli yauma Asyura, wassa'allah alaihi sa'ira sanati." Barang siapa yang meluaskan nafkah buat keluarganya pada hari Asyura ini, maka Allah akan meluaskan bagi dia sepanjang tahun. Ada juga yang menjadikan hari itu harinya Idnya, hari rayanya anak-anak yatim umpamanya. Tapi kebanyakan hadis-hadis ini dhaif. Walaupun sebagian ulama mengamalkan hal itu. Maka yang terpenting, keluar dari khilaf para ulama. Jangan lupa untuk puasa. Karena itulah yang sahih. Kalau bisa puasa, jangan hanya tanggal 10. Ya, engkau mau puasa 10 hari di bulan Muharram. Engkau mau puasa 20 hari. Engkau mau puasa Daud, tafadhal. Yang jangan sampai terlewat tanggal 10. Kalau kemarin di bulan Dzulhijjah ada tanggal 9, yaitu hari Arafah. Itu fadilahnya menghapuskan dosa 2 tahun. Nih, menghapuskan dosa 1 tahun. Usahakan puasa sebelumnya atau sesudahnya.
Yang penting jangan sampai kita menyamain orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sampai sekarang yang taat tuh puasa tanggal 10 Asyura. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke Dr. Yan sebagai moderator. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz Syafiq atas ilmu, atas waktunya. Kita sudah membahas secara singkat ya peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah, alasan-alasannya, hikmah-hikmahnya, dan keyakinan itu harganya di atas segala-galanya. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga sedikit membahas mengenai amalan-amalan bulan Muharram, yaitu doa di awal bulan, kemudian memperbanyak puasa Asyura di tanggal 10 Muharram, dan puasa di 9 Muharram. Baik Ustadz, ini pertanyaan sudah cukup banyak di kolom chat, tapi Ana persilakan dulu untuk yang ingin bertanya langsung kepada penanya Salma. Kepada Salma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Semoga Ustadz dan keluarga serta umat muslim selalu jaga Allah Azza wa Jalla. Afwan Ustadz, izin bertanya berkaitan dengan hijrah. Kebanyakan teman Ana hijrahnya itu tidak didukung keluarganya dan lingkungannya. Yang jadi pertanyaan, kiat-kiat apa yang harus dilakukan agar tetap semangat berhijrah dan bagaimana caranya agar tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak mendukung ini. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau kita lihat, hijrah itu ada dua macam. Yang pertama, hijrah ma'nawiyah, di mana kita meninggalkan dosa-dosa kita. Meninggalkan masa lalu kita yang kelam. Di mana Nabi SAW mengatakan, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan, berpisah dengan yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua ada hijrah fisik. Dan hijrah fisik itu dimulai dengan hijrah hati. Yang ditanyakan oleh ukhti tadi tentang hijrah hati. Kita alhamdulillah hidup di negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Kita tinggal di keluarga yang alhamdulillah muslimun, muslimat. Tapi yang jadi masalah, kebanyakan kita Islamnya keturunan. Walhamdulillah. Tatkala kita belajar, kita jadi paham. Ternyata ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan yang ternyata dibenci sama Allah yang kita kerjakan. Tapi gimana? Di masyarakat itu biasa. Sedangkan kita setelah belajar kita tahu nggak boleh gitu. Lingkungan yang nggak sholat, kemudian kita sholat. Lingkungan sebelumnya pada nggak pakai jilbab, umpamanya kemudian dia pakai jilbab. Memang dia merasa risih tinggal di situ. Bahkan menjadi bahan ledekan, gunjingan. Kadang-kala diasingkan, keluarga tidak mendukung. Sebagian kerja di tempat haram, dia mau berhenti. Karena dia sudah paham kalau itu nggak boleh. Keluarga tidak mendukung. Ketahuilah jemaah. Yang diperlukan adalah kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana Abu Bakar dan Rasul SAW ketika berada di gua. Abu Bakar khawatir dengan Nabi SAW. Maka Allah mengatakan, la tahzan. Cerita Nabi yang mengatakannya, Allah ceritakan, la tahzan. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita gitu. Maka kalau engkau benar hijrahmu karena Allah Azza wa Jalla, Allah bersamamu. Tapi perlu perjuangan. Maka nasihat Ana buat teman-teman yang hijrah di lingkungan yang mungkin tidak mendukung, yang harus engkau lakukan pertama memperkuat keimananmu. Ujian itu pasti datang, badai itu pasti datang dan pasti berlalu. Para sahabat melewatin tuh badai tersebut. Engkau insya Allah tidak seperti Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya. Tidak seperti Sumayyah yang kemudian dibunuh oleh majikan. Enggak. Maka engkau masih dalam taraf yang makul, yang bisa dicerna dengan akal. Kok kondisinya memang harus bersabar. Maka bacalah sejarah hijrahnya para sahabat, perjuangan mereka, kemudian tunjukkan kepada keluargamu.
bahwa setelah engkau belajar, setelah engkau hijrah, engkau itu nggak neko-neko. Islamnya nggak aneh-aneh. Islamnya seperti yang diajarkan Nabi SAW. Dan tunjukkan akhlak seperti akhlaknya Nabi SAW. Jangan cuma penampilannya yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan Islam, tapi akhlaknya nggak Islami. Maka tunjukkan akhlak yang mulia dengan penampilan yang Islami. Semoga mereka suatu saat akan faham kalau yang engkau jalani adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ini menjadi, kalau topiknya hijrah, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Ustaz ya. Jadi gimana menguatkan hati kalau lingkungan, kerabat mungkin juga belum mendukung. Tapi alhamdulillah Ustaz sudah memberikan tadi tips-tipsnya. Ustaz, ini ada pertanyaan kedua. Sudah ada penanya yang resen ingin bertanya langsung. Ana persilakan kepada Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Na'am, tafadhali. Ustadz, begini mengenai kegiatan di bulan Muharram. Jadi di kompleks saya itu setiap tahun itu selalu ada kegiatan rutin yatim ya Ustadz ya. Iya. Nah, qadarullah di sini saya sebagai humas di RT gitu kan ditunjuk siapa-siapa yang mau menyalurkan sedekahnya untuk kegiatan anak yatim ini. Nah, dan juga untuk saat ini kan saya lagi belajar ya Ustadz untuk tidak merayakan hari-hari besar seperti itu ya kan, karena di komplek saya itu selalu ada acara-acara peringatan-peringatan gitu ya. Ya. Cuman untuk acaranya saya tidak hadir. Nah, ini kan akan diadakan insya Allah di tanggal 10 Muharram. Nah, itu gimana ya Ustadz? Apakah kegiatan-kegiatan setiap tahun untuk penyantunan anak yatim itu sesuai gitu dengan sunnah, atau di bulan Muharram itu jadi diperbolehkan gitu? Dengan niat saya sendiri hanya menyalurkan bagi siapa tetangga-tetangga saya yang mau sodakoh gitu. Setelah itu saya mestinya nggak mengikuti rutinitas acara-acara perayaannya seperti itu Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Nabi itu peduli banget sama anak yatim. Beliau pernah yatim. Sehingga beliau ketika berbicara tentang kondisi anak yatim, itu bukan karena cerita, tapi karena pengalaman. Allah bahkan mengatakan, wa wajadaka yatiman fa'awa. Kau dulu yatim. Kemudian bagaimana Allah menjadikan ada yang merawatmu, ada yang memeliharamu. Jadi kepedulian Nabi dengan anak yatim itu besar sekali. Sehingga kita harus peduli sama anak yatim. Beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Dekatnya dia sama Nabi SAW. Namun bukan berarti akhirnya ada hari anak yatim. Kepedulian Nabi umpamanya ibu, perintah berbakti sama ibu. Itu juga tidak membuat ada hari ibu. Oh, kita kan harus peduli sama ibu. Karena di dalam agama kita, amalan dan aktivitas kita itu sesuatu yang berkesinambungan, bukan perayaan. Perayaan hari ibu selesai, tidak. Islam itu terus berbakti sama ibu. Terus berbuat baik kepada anak yatim. Bukan diperingati kemudian ditinggalkan lah. Tapi memang diamalkan. Kalau ingin mengingatkan orang berbuat baik kepada anak yatim dengan ceramah, khutbah Jumat, ini dan itu. Dianjurkan mereka. Apakah ada hari sodakoh? Selalu disuruh sodakoh kita sama Nabi SAW. Jadi memang Islam ini agama yang beramal. Bukan hanya diperingati kemudian selesai. Maka nasihat anak, ibu perlu sampaikan kepada tadi orang-orang masyarakat bagaimana tanggal 10 Muharram kita puasa. Karena Nabi puasa. Ini yang perlu digencarkan, difahamkan kepada umat. Setelah itu
bicara mau berbagi dengan anak yatim, silahkan berbagi. Mau tiap bulan, bikin acaranya tiap bulan. Kita tiap bulan kumpulin duit, kita bantu anak yatim. Karena kalau setahun sekali, gimana sepanjang tahun dia? Hanya tanggal 10 Muharram kita kasih dia. Maka bagaimana bikin program sama mereka, kita tiap bulan berbagi dengan anak-anak yatim. Kumpulin hal itu. Dimulai dengan bulan Muharram nggak apa-apa, ini awal tahun sepanjang tahun, bukan setahun sekali. Dengan cara ini akhirnya tidak jadi peringatan, tapi memang program untuk membantu. Bukan memperingati Asyura kita ingat sama anak yatim, setelah itu enggak. Memang ada hadis-hadis yang berkaitan dengan menjadikan hari Asyura itu Nabi puasa. Adapun kita berbagi sama orang-orang, silakan mau tanggal 10 Muharram, mau tanggal 9-nya, mau tanggal 11-nya. Tapi yang jelas jangan sampai kita menjadikan hari itu hari peringatan aja. Setelah itu selesai gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya kepada ibu yang bertanya. Insya Allah tadi sudah jelas penjelasan Ustadz. Ini sebelum ke pertanyaan langsung berikutnya, Ana bacakan chat dulu ya Ustadz. Karena ini di chat juga udah dari awal keluar pertanyaan. Ada pertanyaan pertama Ustadz. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz terkait hijrah karena agama. Saya ringkas pertanyaannya Ustadz. Jadi beliau bertanya, memang kita dianjurkan hijrah ke tempat yang kita lebih leluasa dalam beribadah. Tidak ada ketakutan di tempat seperti itu, kita dianjurkan datang ke sana. Nah, beliau terketuk melihat kondisi negara-negara, mungkin negara-negara yang mungkin informasi mengenai agamanya itu sulit dan tidak masuk kepada masyarakatnya, begitu Ustadz. Dan mungkin orang-orang di sana juga sulit untuk hijrah ke negeri lain. Nah, ini beliau bertanya bagaimana hisab mereka di yaumil akhir kelak nanti. Demikian pertanyaan Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Hijrah ini syariat yang terus berlangsung sampai hari kiamat. Di mana orang-orang itu tidak mampu menegakkan agamanya di negeri itu, maka dia pindah. Tapi kalau di sana dia dapat menegakkan agamanya dan juga dia dapat berdakwah di tempat itu, lalu ada keamanan buat diri mereka dari pengaruh negatif yang ada di sana, silahkan. Karena kondisinya nggak seperti dulu sekarang. Orang itu kalau mau pindah umpamanya dari satu negeri, kita lihatlah saudara-saudara kita di Rohingya. Mereka nggak tahan hidup di sana. Mau pindah mereka sudah. Kita mau hijrah sudah. Tapi mau pindah kemana mereka? Ke Indonesia pernah. Tapi nggak semuanya ditampung. Mungkin hanya mereka disebut apa? Orang kalau pindah. Pengungsi. Pengungsi aja. Hijrah itu bukan mengungsi. Tapi dia memang punya proyek, aku mau tinggal di sini. Hanya disebut pengungsi aja. Sehingga memang nggak seperti dahulu orang itu pindah ke negeri sana, negeri sini. Sekarang ya harus ngurus paspor, ini itu macam-macam. Sehingga buat saudara-saudara kita yang tinggal di negeri non-muslim dan berat bagi mereka menegakkan agama, ya mereka harus berjuang di sana. Kalau memang nggak mampu hijrah, kalau mampu hijrah juga. Tapi hijrahnya pun nggak bisa kadang-kala. Ada banyak orang-orang dari Rohingya itu di kota Mekah, kota Medina aja. Mungkin tidak pernah diekspos cerita ini. Ana bertemu dengan orang-orang yang mengatakan, saya dari Rohingya, kata dia. Udah 30 tahun ada di Saudi. Jadi sejak dahulu, mereka itu sudah mengalami penindasan. Maka kalau mereka nggak mampu hijrah, apa hendak dikata? Tapi hendaklah orang yang mampu untuk hijrah, ya berangkat meninggalkan tempat itu. Kalau memang di tempat itu dia tidak dapat menegakkan agama. Walhamdulillah, ana bersyukur sekali ketika mendengar cerita Eropa umpamanya. Banyak negeri-negeri yang muslim itu sudah banyak sekali di sana jemaah. Sehingga mereka punya kewajiban yang tinggal di sana mendakwain orang-orang non-muslim itu supaya masuk Islam gitu. Sehingga negeri itu menjadi negeri yang Islam nyata berada di tempat itu insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, jazakallahu khair atas jawabannya Ustadz. Untuk penanya tadi yang pertama,
Baik, Anda lanjutkan dari chat dulu ini Ustadz, sebelum nanti pertanyaan langsung. Ini juga pertanyaannya kelihatannya pengalaman sendiri nih Ustadz dari jamaah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tips dari Ustadz cara berdakwah di tengah keluarga yang semuanya non-muslim. Dan beliau yang bertanya ini juga dulunya non-muslim. Jadi bagaimana cara berdakwah dengan seperti itu yang efektif dan menyentuh, beliau menanyakan terutama terhadap ibu kandungnya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah alal hidayah jamaah. Semoga yang bertanya dikuatkan keimanannya, diistiqomahkan di atas jalan kebenaran ini sampai ajal datang menjemputnya. Dakwah. Iya. Orang-orang di sekitar kita yang non-muslim, imma dia sudah pernah dengar tentang Islam, atau dia memang nggak pernah peduli dengan Islam ini. Maka tugasmu sekarang, engkau kan punya pengalaman. Bagaimana pengalamanmu tentang berpindah agama dan apa yang mendorongmu, bagaimana engkau belajar? Mungkin itu yang perlu ditransfer ke orang tua, khususnya ibu. Sampaikan kepada ibu terlebih dahulu adalah tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Muhammad itu Nabi loh. Ceritakan tentang beliau ya. Sekarang orang apa yang nggak dilihat? Mereka nonton film ini, semuanya film-film bohong mereka tonton. Cerita-cerita hoak semua mereka ikutin. Maka engkau datang cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ceritakan kenapa engkau pindah agama. Ada apa dengan agama yang lama? Selain engkau perlu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah memberikan hidayah. Karena cerita Abu Hurairah ya, mendakwain ibunya juga nggak mudah. Yang kadang-kala ibunya disebutkan Nasrani ibunya. Ibunya Abu Hurairah ini juga nggak suka sama Nabi SAW. Sampai kadang-kala ngomongnya itu pedes nggak enak. Suatu hari ketika beliau di rumahnya, ibunya ngomong nggak enak tentang Nabi SAW. Akhirnya Abu Hurairah nggak kuat. Maka dia keluar dari rumah menjumpai Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, doakan ibunya Abu Hurairah. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Subhanallah, Abu Hurairah pulang ke rumahnya, mau masuk rumah sama ibunya nggak boleh masuk dulu. Ternyata ibunya lagi mandi. Bayangin ya, rumah dulu itu nggak kayak sekarang, ada kamar mandinya, ada ini, semuanya macam-macam. Rumah dulu kadang-kala ya sudah buka rumah itu ya sudah semuanya gitu. Maka setelah itu Abu Hurairah diperkenankan masuk dan ibunya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berikan kepada ibu terjemahan Al-Qur'anul Karim. Coba ibu baca tentang Qul huwallahu ahad, tentang konsep keimanan dalam Islam. Gimana sih keyakinan umat Islam tentang Tuhan itu? Sangat mudah sekali dicerna. Semoga dengan cara itu dan engkau juga tunjukkan akhlak yang mulia kepada keluargamu, kerabatmu. Kalau muslim itu peduli. Jangan jadi muslim yang kemudian mencoreng nama Islam. Islam tuh kayak gini nih. Males orangnya, ini itu, jangan sampai. Kau tunjukkan muslim itu adalah seorang yang giat, yang berbakti kepada orang tua, yang peduli sama lingkungan, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Semoga itu menjadi salah satu cara untuk membuka pintu hati mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, penjelasannya. Ini Ana mempersilakan Ibu Dewi Indria Kesuma untuk bertanya langsung. Pada Ibu Dewi, persilakan. Baik Ustaz, Ana bacakan dari chat dulu ya Ustaz ya. Siap, fadhal. Mungkin setelah Dewi. Jadi ada pertanyaan dari jamaah Ustaz, Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dan tim SRB selalu diberikan kesehatan. Izin bertanya Ustaz,
masih ada perbedaan persepsi tentang hijrah. Ada yang menganggap masuk agama Islam adalah hijrah. Ada juga yang menganggap berhijrah adalah serius melaksanakan syariat. Kemudian ada juga yang menganggap hijrah adalah melaksanakan sunnah dan mengikuti sunnah salafus soleh. Itu yang disebut dengan hijrah. Nah, ini persepsi mana Ustadz yang sebaiknya kita pahami terkait dengan makna hijrah? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Jadi asal kata hijrah itu maknanya meninggalkan. Meninggalkan. Jadi kalau tadi diartikan dengan beberapa arti sebenarnya, memang mungkin ada unsur kalimat meninggalkan. Kalau dulu, kalau dikatakan masuk Islam, itu dia meninggalkan kekufuran. Masuk kepada Islam. Dan al-muhajir, orang yang hijrah kata Nabi SAW adalah yang meninggalkan yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Dikatakan muhajir. Dulu dia melakukan yang dibenci, yang dilarang, lalu dia meninggalkannya menuju kepada yang cintai Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan tadi mungkin dulu dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, kemudian dia tinggalkan menuju kepada sunnah Nabi SAW. Mungkin dulu dia agamanya asal-asalan ya, kemudian dia tinggalkan itu menuju kepada Islam yang kafah. Jadi itu semua disebut hijrah sebenarnya. Hanya saja tadi ada hijrah fisik, yaitu kita meninggalkan tempat kemaksiatan tersebut. Kita meninggalkan negeri itu. Maka dikatakan alladzina amanu wa hajaru, orang yang beriman kemudian hijrah. Jadi mereka setelah beriman, konsekuensinya dahulu mereka hijrah. Meninggalkan kota Mekah. Nabi SAW setelah penaklukan kota Mekah, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fatah. Enggak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maksudnya enggak ada lagi hijrah fisik dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Karena kota Mekah udah jadi negeri Islam. Maka enggak dikatakan kalau keluar dari Mekah aku hijrah gitu loh. Enggak, engkau dari negeri yang penuh dengan ketaatan di sana udah. Jadi intinya secara bahasa hijrah itu adalah meninggalkan. Jadi makna-makna tadi kalau memang ada makna meninggalkan, memai dari dulu yang tidak sholat, kemudian anak alhamdulillah anak udah hijrah Ustaz. Maksudnya dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz barakallahu fiik atas jawabannya. Kepada penanya langsung, mungkin Ibu Dewi Indria Kusuma sudah siap. Tafadhol Ibu. Jazakallah khairan untuk admin dan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya dalam rangka saya kan dalam proses hijrah ya. Nah, tapi ada banyak hal yang saya sendiri tidak membantah, tidak mengingkari dan tidak membenci, tapi saya sendiri belum mampu Ustadz untuk melakukannya. Apakah itu artinya saya belum bisa total atau seperti apa? Contohnya misal mengenai musik, saya tidak aktif tidak aktif mendengarkan atau mencari musik, tapi kadang ada masih dalam beberapa kegiatan saya yang ada musiknya gitu, walaupun bukan hal yang musik yang gimana ya Ustadz ya, misalnya seperti kayak instrumental ya atau hal yang ya musik Islami juga masih cukup banyak. Nah ini gimana ya Ustadz dalam rangka proses hijrah yang saya jalanin ini, karena saya sendiri sampai saat ini saya belum mampu Ustadz. Mohon sarannya Ustadz. Subhanallah. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kepada Islam secara kafah. Jadi insya Allah semua tujuannya bagaimana menjadi muslim yang kafah. Hanya saja dalam proses kadangkala seperti disebutkan Ibu. Ada orang-orang yang masih belum bisa meninggalkan ini, belum bisa meninggalkan ini. Jadi ada orang punya 10 dosa, dia baru tobat dari 7. Dia bertobat dari 7 dosa. Berarti tinggal 3 dosa. Alhamdulillah. Artinya dia menuju ke arah yang lebih baik. Daripada yang tidak bertobat sama sekali. Kalau dikatakan tadi mungkin ada hal-hal yang belum bisa ditinggalkan. Yang pertama kita perlu menguatkan keimanan kita. Terkadang memang ada masalah-masalah yang kita ragu. Seperti ada cerita orang, dia itu udah lama ingin meninggalkan riba.
Tapi karena ada informasi dari seorang guru yang mengatakan, udah kok nggak apa-apa di tempat riba itu. Jadi meremehkan hal itu. Maka mungkin perlu kita menambah ilmu kita, mengkaji lagi masalahnya. Kalau ternyata anak kok ragu dengan masalah ini, silahkan dikaji, dipelajarin lagi. Minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala ada masalah yang diperselisihkan. Nabi itu sering berdoa, Allahumma fatiras samawati wal ard. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatiras samawati wal ard. Anta tahkumu baina ibadika. Fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Engkau yang memutuskan antara apa yang diperselisihkan di antara hamba-hambamu. Maka tunjukkan kepada aku. Dari apa yang mereka perselisihkan, yang benar yang mana ya Allah. Engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kepada siapa yang Engkau kehendaki. Jadi kita perlu minta sama Allah. Jadi insya Allah semoga proses itu terus berjalan. Dan kita jangan sampai meremehkan ya. Kalau memang itu perbuatan dilarang sama Allah, berusaha kita untuk meninggalkan. Kalau nggak mampu, minta tolong sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan terus terang jemaah, ada perkara-perkara yang memang sulit untuk ditinggalkan. Tapi kalau kita minta tolong sama Allah, yang sulit akan jadi mudah. Maka kalau ibu penanya tadi sedang dalam kesulitan, bingung ini itu, jangan lupa. Untuk selalu mengangkat tangannya, memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya hanya Allah yang dapat membantu kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz Syafiq atas informasinya. Ini masih bisa lanjut ya, setelah hijrah hati. Nah, untuk orang-orang yang baru hijrah hati ini kan kalau terus berada di lingkungan yang banyak kemaksiatan, maka dikhawatirkan akan kembali kepada kemaksiatannya. Jadi bagaimana batasan hijrah fisik ini Ustadz? Mungkin ada keterangan dari Ustadz, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi sebenarnya tergantung kondisi dia. Ingat yang membunuh 99 orang, kemudian dia membunuh 100. Ditambah satu lagi jadi 100. Ketika dia hendak bertobat, nasihat alim ulama itu, engkau tinggalkan kampungmu. Karena kalau enggak, engkau bakal balik lagi gitu. Sekarang orang tersebut, bagaimana kondisinya? Kalau dia punya kawan-kawan mungkin yang enggak benar, dia harus ganti kawan gitu. Kadang-kadang dia berkata, enggak enak Ustaz, ini itu macam-macam. Ya mau tidak mau lingkungan itu akan mempengaruhi dia. Kalau dia dapat mewarnai, monggo diwarnai. Tapi kalau dia melihat kondisinya, kok kayaknya anak kalau terus-terusan di sini, balik lagi anak nih. Tinggalkan. Contohnya berapa banyak orang yang narkoba, itu bukan karena keinginan. Tapi karena kawan. Karena lingkungan. Maka kadang-kala dia harus meninggalkan pekerjaannya. Tinggalkan pekerjaannya. Tadi kita bicara keyakinan, itu di atas segala-galanya. Bagaimana para sahabat Nabi meninggalkan pekerjaan mereka, rumah mereka, tempat tinggal mereka. Dikuasain sama orang-orang kafir. Itu lebih penting daripada tetap berada di tempat itu, tapi mereka tidak dapat jadi orang baik akhirnya, tidak dapat beribadah dengan mudah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kepada penanya mungkin bisa jelas ya tadi mengenai hijrah fisik. Ini ada pertanyaan Ustadz, kelihatannya dari seorang akhwat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ada seseorang yang ingin melamar Ana, tapi Ana lihat agamanya biasa-biasa saja dan suka melakukan bid'ah. Lalu yang kedua, ada ikhwan yang Ana suka dan yang Ana inginkan yang tidak melakukan bid'ah, tetapi orang tuanya tidak restu dan tidak menyukai Ana. Nah, Ana bingung harus bagaimana. Ana takut agama Ana terikut dengan dia kalau memilih ikhwan yang pertama. Mohon solusi Ustadz. Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah.
memang kita beragama itu biasa-biasa aja. Maksudnya biasa-biasa aja itu nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Jadi kalau mau cari ikhwan itu yang agamanya biasa-biasa aja. Jadi itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Dan seperti itu yang diinginkan Allah Azza wa Jalla agar kita mengikuti jalannya Rasul SAW. Tapi kalau ternyata dia masih mengamalkan hal-hal yang bid'ah umpamanya, berarti nggak biasa-biasa agamanya. Ada banyak tambahan. Atau ada yang banyak pengurangan. Apa solusinya? Engkau tunggu yang lainnya. Kalau tadi dikatakan ikhwan yang kedua belum bisa tembus ke orang tuanya, maka engkau sampaikan kepada dia. Bagaimana bisa komunikasi sama orang tua, bisa memahamkan bahwasanya anti ini bukan teroris. Karena biasanya perempuan kalau pakai cadar, ya perempuan pakai kerudung panjang, orang itu sudah beranggapan ini agamanya nggak biasa-biasa. Padahal ini yang biasa-biasa sebenarnya. Jadi memang kadangkala di masyarakat itu yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Yang lurus jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus. Yang pengkhianat jadikan pahlawan, yang pahlawan dianggap pengkhianat. Ini banyak terjadi di masyarakat. Maka ngerasa anti perlu ya tadi memotivasi ikhwan itu bagaimana dia merayu orang tuanya, menunjukkan bahwasanya dia nggak salah pilih dengan anti. Kalaupun akhirnya nggak jadi, teruslah berdoa memohon kepada Allah. Jangan akhirnya kita ya menikah itu terpaksa udah nggak ada yang lainnya, ini aja nggak apa-apa. Yang ditakutkan nanti ya akan berpengaruh kepada agama anti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dan sekaligus ditutup kesimpulan dari Ustaz ya terkait topik kita siang hari ini. Ini memang di luar topik kelihatan Ustaz, tapi tidak apa, Ana bacakan. Bismillah, saya ingin bertanya, bagaimana dengan orang tua yang penghasilannya haram, lalu ia memberikan makan dan membiayai keluarganya dengan uang haram, apakah si anak juga ikut berdosa Ustaz? Karena ia masih tinggal dengan orang tuanya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Uang haram itu ada dua macam. Ada kondisi yang memang barangnya barang haram. Barang haram itu bisa jadi memang makanan itu haram, babi umpamanya. Atau barang itu milik orang, curian. Dia ngerampok, haram yang hal itu. Buat keluarganya juga haram, buat siapapun haram. Karena itu memang barangnya milik orang, bukan milik dia. Dia ngambil dengan merampas. Tapi ada yang dia usahanya itu diharamkan. Bagaimana dengan keluarganya? Jadi transaksinya itu ridho dengan ridho. Seperti kalau kita bicara riba, riba ini ridho sama ridho. Orang engkau nggak apa-apa gitu. Iya, kadang-kala orang dikasih suap. Dikasih 1 juta ini katanya. Ridho, oh ikhlas kata dia. Tapi tetap haram. Artinya cara mendapatkannya haram. Yang seperti ini, menurut sebagian ulama, itu nggak ada masalah dimakan oleh keluarganya selama mereka nggak punya penghasilan. Tapi ketika mereka sudah bisa berusaha sendiri, mereka berusaha untuk tidak tetap makan dari orang tuanya. Dan kalau bisa, malah dia ngasih orang tuanya supaya orang tuanya meninggalkan yang haram tersebut. Jadi mungkin bisa difahami bahwasanya ada dua kondisi tadi. Barakallahu fiik jamaah, ingat kita berada di awal tahun Hijriah. Nasihat ana, hendaklah kita menghafal kalender umat Islam, berbangga dengan hijrahnya Nabi SAW, ambil pelajaran dari kisah hijrah yang begitu indahnya, bagaimana perjuangan Rasul SAW, dan ini juga akan menambah kecintaan kita kepada Rasul SAW. Kemudian yang terakhir bulan Muharram, ingat ini bulan yang mulia, perbanyak puasa di dalamnya, khususnya tanggal 10 Muharram, dan kalau bisa sebelumnya kita berpuasa. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, jazakallah khair Ustadz Syafiq Riza Basalamah atas ilmu, atas waktunya pada siang hari ini. Alhamdulillah kita dapat pencerahan mengenai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, hikmah-hikmah yang bisa kita petik, dan beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Muharram. Karena dari Panitia Kajian Departemen
Opsgin FKW RSCM selaku moderator memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf jika semua pertanyaan tidak bisa disampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.